Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai, sekarang kita akan bahas mengenai hipotensi, oke? Lanjut aja ya, maksud dengan hipotensi. Hipotensi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 100 mm air aksa. Jadi hipotensi itu bahasa kitanya itu adalah tekanan darah rendah. Jadi tekanan darah rendah. Jadi tekanan darah rendah itu salah satu indikatornya yang melatar belakang itu rendah adalah melihat dengan tekanan darah sistolik, oke? Kalau misalkan kita buat catatannya, maka hipotensi adalah suatu keadaan di mana TDS itu adalah tekanan darah sistoliknya itu adalah kurang dari 100 mm air aksa, oke? 100 mm air aksa, di mana tekanan darah normal itu berkisar antara 110 sampai 120 mm air aksa. Oke, jadi kalau misalnya saya tulis tekanan darah yang normal ya adalah tekanan darah normal adalah untuk sistoliknya itu adalah 110 sampai 120 mm air aksa ya rata-rata. Jadi orang normal dewasa normal rata-rata tekanan darah sistoliknya adalah 110 sampai 120 mm air aksa. Oke, nah bagi yang nggak tahu apa itu tekanan darah sistolik, jadi tekanan darah sistolik itu adalah tekanan darah yang berada di atasnya. Jadi kalau misalkan teman-teman periksa kesehatan, ini bagi orang-orang yang di luar kesehatan ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak atau teman-teman sekalian itu diperiksa sama perawatnya atau sama dokternya atau sama siapapun, dikatakan tekanan darah ibu adalah 120/80 ya, misalkan ya, tekanan darahnya itu adalah 120/80. Nah, yang mana tekanan darah sistolik? Nah ini, jadi 120 ini tekanan darah sistolik. Jadi tekanan darah sistolik yang ada di atas itu. Jadi penyebutan awal. Jadi 120 per berapa. Jadi kalau teman-teman di sini yang ada non kesehatan yang menonton ini, tekanan darah sistolik adalah tekanan darah yang disebut pertama kali sama perawat sama dokter. Ibu hasil tekanan darahnya adalah 110 per berapa. Nah, pernya itulah diastolik. Sedangkan yang di atas itu disebut tekanan sistolik. Oke. Oke. Jadi ini adalah hipotensi. Saya ulangi lagi bahwa hipotensi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistoliknya kurang dari 100 mm air aksa. Teman-teman sekalian bisa dilihat di sini. Di sini ada namanya di sini ada namanya aorta. Oke. Di sini kita anggaplah ini adalah gambar aorta. Di dalam tubuh kita itu, jantung itu di atasnya ada aorta, dan aorta itu ada namanya suatu tempat atau suatu organ atau suatu letak di mana letaknya itu disebut dengan sinus aorta. Oke, sinus aorta. Nah, sinus aorta ini, teman-teman sekalian, dia punya reseptor-reseptor khusus yang dinamakan baroreseptor. Jadi, bagaimana kalau misalkan kompensasi tubuh ketika tekanan darah sistoliknya kurang dari 100 mm air aksa, atau misalkan di 90 mm air aksa, maka baroreseptor ini akan memberikan sinyal. Nah, jadi ini saya tulis adalah baroreseptor ya. Baroreseptor, oke. Baroreseptor itu yang ada di sinus aorta merupakan suatu reseptor sensorik afferent. Sensorik afferent itu adalah sensorik, jadi sensorik ya afferent maksud saya adalah suatu reseptor afferent. Jadi reseptor afferent itu adalah reseptor sensorik yang memberikan informasi kepada otak yang akan diterjemahkan oleh cortex cerebri. Oke, baroreseptor itu adalah termasuk ke dalam nervus afferent. Jadi dan ini merupakan nervus kranial yang dibawa nervus kranial ke 10 itu adalah nervus vagus vagal, oke, vagal. Oke, dia akan dibawa ke sini, kemudian yang di atas teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman dari percabangan aorta nanti akan ke atas ya, nanti di area sini teman-teman sekalian itu disebut dengan arteri carotis communis, oke? Arteri carotis communis yang sebelah kiri tadi. Jadi ini adalah suatu arteri carotis communis yang kiri, oke? Jadi arteri carotis communis kiri ya, arteri carotis communis kiri. Nanti arteri carotis communis itu ada bifurcatio. Bifurcatio itu percabangan. Percabangannya itu adalah ke sini ke bagian internal, kemudian ke sini bagian eksternal. Nah, di sini teman-teman sekalian ada baroreseptor lagi. Di sini ada baroreseptor lagi yang nanti dia merupakan suatu neuron afferent juga, yang merupakan sensorik juga, yang memberikan informasi kepada otak terkait adanya gangguan-gangguan seperti tekanan darah di bawah 100 mm air aksa. Jadi, nah bedanya yang satu dibawa oleh nervus cranial yang ke-10 itu vagus, yang ini dibawa oleh nervus ke-9 yaitu glossopharyngeus, oke? Jadi dibawa oleh nervus ke-9 yaitu glossopharyngeus. Sehingga apa yang terjadi ketika baroreseptor tersebut membawa informasi tersebut kemana? Informasi baroreseptor tersebut akan dibawa ke dalam
spinal cord ya teman-teman sekalian. Di sini ada namanya spinal cord ya. Kemarin saya sudah bahas mengenai nucleus tractus solitarius, oke? Jadi di sini itu adalah NTS. Saya tulis dengan warna biru ya. Saya tulis dengan warna biru. Di sini ada yang namanya nucleus tractus solitarius atau NTS, oke? Jadi kalau saya gambarkan, ini merupakan NTS, nucleus tractus solitarius. Kemudian di nucleus tractus solitarius ada ada tiga center ya, ada 3 sel yang berfungsinya beda-beda. Oke, saya gambar yang satu, ini merupakan cardiac acceleration center, jadi cardiac center ya, cardiac acceleration center ya. Kemudian yang kedua itu adalah ini adalah vasomotor center, jadi ini adalah vasomotor center. Kemudian ini adalah cardiac akselerasi center ya, cardiac acceleration ya, cardiac akselerasi center atau cardiac center. Kemudian yang terakhir itu adalah di sini itu ada yang namanya cardiac inhibitory center ya, cardiac inhibitor atau CI aja ya, cardiac inhibitory center. Nah, apa yang terjadi, apa yang dilakukan? Jadi nucleus tractus solitarius tersebut akan memberikan informasi kepada cardiac center, vasomotor center, dan cardiac inhibitory center ya, akan memberikan informasi ke sini. Oke teman-teman sekalian, yang cardiac akselerasi center merupakan suatu reseptor yang sifatnya adalah saraf simpatik, yang sifatnya adalah simpatik. Yang ini saya tulis, saya ganti warnanya. Yang ini merupakan simpatik. Kemudian yang vasomotor center ini juga merupakan simpatik. Simpatik, jadi saraf simpatik maksudnya. Kemudian untuk cardiac inhibitory merupakan saraf parasimpatik ya, saraf parasimpatik. Dan ini teman-teman sekalian, yang cardiac inhibitory center ini merupakan suatu nervus vagus utama ya, nervus vagus utama. Jadi nervus vagus itu adalah nervus yang membawa saraf-saraf parasimpatis yang secara luas. Makanya kenapa disebut vagus, karena vagal luas ya. Jadi intraabdomen, intratorakis itu semuanya itu dipersarapi oleh hampir sebagian besar oleh nervus vagus. Ini adalah parasimpatis. Jadi ini adalah cardiac center dipersarapi oleh simpatik, vasomotor center simpatik, kemudian cardiac inhibitory adalah parasimpatik. Nah, teman-teman sekalian, yang harus diingat adalah bahwa kemarin sudah saya jelasin video di mana kalau kita berbicara mengenai tekanan darah TD, maka kita berbicara mengenai 2 hal. Pertama itu adalah cardiac output, yang kedua itu adalah resistensi. Ya, cardiac output dikali resistensi itu nanti hasilnya adalah tekanan darah. Kemudian bagaimana kita mengetahui cardiac output? Cardiac output itu dilihat dengan cara melihat nadi dikali stroke volume, ya kan? Bagaimana kita melihat resistensi? Yaitu dengan rumus yang kemarin saya bilang 8N kali L per jari-jari dari R pangkat 4 atau per R pangkat 4 gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya teman-teman sekalian. Jadi untuk melihat cardiac output ini, kemudian untuk melihat resistensi ini. Oke ya, jadi tekanan darah itu sama dengan diketahui dari ataupun dipengaruhi oleh cardiac output dikali resistensi. Cardiac output dipengaruhi oleh nadi kali stroke volume, resistensi dipengaruhi oleh N itu adalah viskositas, kemudian kali L itu adalah panjang pembuluh darah, dan R itu adalah radius besarnya diameter dari pembuluh darah. Nah, kemudian teman-teman sekalian, apa yang dikerjakan ketika tekanan darahnya itu kurang dari 100 mm raksa? Jadi teman-teman sekalian, si baroreseptor ini akan teraktivasi jika adanya regangan dari pembuluh darah, dari intravaskuler. Nah, yang jadi masalah adalah ketika terjadi tekanan darah yang kurang dari 100 mm sebaliknya, maka akan terjadi penurunan regangan di sini, penurunan regangan ataupun stretch dari pembuluh darah. Stretchingnya akan rendah karena tekanan darahnya rendah, yang sebaliknya. Maka informasi tersebut akan diterima oleh yang namanya spinal cord yang ada di sini, yang nantinya spinal cord tersebut akan menerjemahkan dengan bahwa terjadi dalam tubuh saya itu adalah tekanan darah yang rendah ataupun hipotensi. Maka dia akan menyuruh cardiac acceleration center, kemudian vasomotor center, dan dia akan stop cardiac inhibitory center. Jadi apa yang dikerjakan? Dia akan menyuruh
ini, oke. Dia akan menyuruh ini cardiac oscillatory center untuk bekerja, dia akan menyuruh vasomotor center untuk bekerja, dan dia akan menstop cardiac inhibitory untuk bekerja. Oke. Jadi yang disuruh itu adalah saraf-saraf simpatis saja, oke. Apa fungsi dari cardiac center? Cardiac center itu nanti dia akan meningkatkan dari heart rate. Dia akan meningkatkan dari heart rate, oke. Dia akan meningkatkan dari heart rate. Heart rate itu adalah bahasa lainnya adalah nadi, oke. Kenapa dia meningkatkan heart rate? Karena dengan meningkatkan heart rate atau dengan meningkatkan nadi, maka dia meningkatkan cardiac output. Dengan meningkatkan cardiac output, dia meningkatkan tekanan darah. Oke, sip. Selanjutnya adalah dia juga akan menstimulasi vasomotor center. Vasomotor center sifatnya adalah vasokonstriksi dari pembuluh darah. Oke, vasokonstriksi dari pembuluh darah. Kenapa vasokonstriksi pembuluh darah itu penting? Karena teman-teman sekalian gini. Saya tulis dulu. Peningkatan dari vasokonstriksi gitulah ya, saya bilangnya vasokonstriksi, oke. Vasokonstriksi itu berarti hubungannya dengan radius, benar nggak? Berarti hubungannya dengan diameter, oke. Berarti yang vasokonstriksi itu diameternya awalnya besar menjadi kecil kan? Berarti diameternya lebih kecil. Oke, lihat ke sini teman-teman sekalian. Ketika semakin kecil radius, maka R itu akan semakin tinggi. Oke, semakin kecil radius, maka resisten akan semakin tinggi. Ketika resisten semakin tinggi, maka tekanan darah akan tinggi juga. Maka tekanan darah akan naik. Oke, sip. Oke, sudah paham ke sini? Oke, ya, saya hapus dulu ya. Saya akan tulis dulu yang rumus yang tadi ya, bahwa tekanan darah itu dipengaruhi oleh cardiac output dikali dengan resisten. Cardiac output dipengaruhi oleh nadi dikali stroke volume. Resisten dipengaruhi oleh 8 NL per radius gitulah ya, biar cepat ya. NL per radius gitu, oke. Nah seperti ini, jadi biar gampang. Oke, tekanan darah dipengaruhi oleh cardiac output dikali resistensi, cardiac output dipengaruhi oleh nadi kali stroke volume, resistensi dipengaruhi oleh viskositas, panjang pembuluh darah, dan diameter dari pembuluh darah. Oke, selanjutnya adalah saya di sini akan menggambar jantung, tetapi gambarnya nggak bagus ya, nggak apa-apa. Yang penting bentuknya aja lah ya, mirip-mirip jantung dikit gitu. Oke, kita ibaratkan ini adalah atrium kanan, AK, ini adalah ventricle kanan, VK, ini adalah atrium kiri, AKI, dan ini adalah ventricle kiri, VQ ya. Kemudian ini adalah miokardiumnya, misalkan, oke. Ini adalah miokardium, miokardium itu adalah otot jantung ya. Oke, selanjutnya adalah teman-teman sekalian, yang menarik, di antara torakal 1 sampai torakal 5, saya tulisnya. Di sini di torakal 1 sampai torakal 5 lah kira-kira ya teman-teman sekalian. Ini ada yang namanya ganglion. Jadi ada praganglion, chain ganglion cervical cord namanya ya. Jadi chain ganglion cervical cord. Jadi dari salah warna ya. Ini harusnya. Dari cardiac center, dia akan memberikan sinyal kepada praganglion sini, ya, akan memberikan sinyal kepada praganglion sini. Nah, dan praganglion sini, dan praganglion yang ada di cervical cord ini, kemudian dia akan keluar, dia akan memberikan perintah selanjutnya, ya, ini adalah postganglion chain. Jadi praganglion chain ganglion cervical cord, oke. Kemudian dia akan memberikan informasi, teman-teman sekalian. Informasinya itu akan diberikan kemana? Informasinya itu akan diberikan ke 1 S anode, kemudian yang kedua di avenue. Oke? S anode dan avenue, teman-teman sekalian. Oke? Dia akan memberikan informasi kepada S anode dan avenue. Nah, S anode itu letaknya di bagian superior posterior dari atrium kanan. Sedangkan avenue berada di antara septum interatrium, ya, tapi masih di area atrium kanan dan letaknya dekat dengan
batas antara atrium dengan ventricle kanan. Di sini nih, ini kan septal ataupun pembatas. Nah, itu letaknya di avenut. Oke. Nah, apa yang dikerjakan? Ketika cardiac center tersebut atau saraf simpatik tersebut bekerja pada avenut dan S anut. Oke. Kita akan gambar seperti ini, teman-teman sekalian. Ibaratkan ini adalah S anut dan avenut. Oke. Ini adalah SA dan avenut. Oke. Teman-teman sekalian, di sini ya, di sini teman-teman sekalian, S anut dan avenut dia punya reseptor, namanya adalah beta adrenergic 1 reseptor. Jadi beta 1 adrenergic reseptor. Beta 1 adrenergic reseptor, oke. Beta 1 adrenergic reseptor itu dia berikatan dengan suatu hormon atau suatu neurotransmitter ya, ataupun hormon, itu adalah norepinefrin ya. Dia berikatan dengan norepinefrin atau NE, oke. Norepinefrin. Nah, apa yang terjadi ketika norepinefrin berikatan dengan beta adrenergic 1? Dia akan menstimulasi yang namanya G-stimulasi atau G-stimulus ya. Dia akan menstimulasi namanya GS atau G-stimulus. Dia akan mengeluarkan namanya GDP, guanosin difosfat. Kemudian dia akan memasukkan yang namanya GTP ataupun guanosin trifosfat. GTP dia akan masukkan, dia akan mengeluarkan GDP ya dari G-stimulus tersebut, oke. Nah, G-stimulus tersebut nanti dia akan merangsang yang suatu namanya adenylat siklase. Adenylat siklase. Oke, dulu pernah saya bahas ini. Adenylat siklase atau AC ya. Adenylat siklase akan terangsang sehingga adenylat siklase akan berubah ATP menjadi siklik AMP, oke. ATP menjadi siklik AMP, makanya disebut dengan siklik AMP pathway. Siklik AMP, oke. Dari siklik AMP dia akan menstimulasi yang namanya protein kinase A, oke. Dia akan menstimulasi namanya protein kinase A. Protein kinase A dia akan merangsang yang namanya suatu gerbang yang namanya gerbang kalsium, oke. Di sini ada gerbang, namanya adalah gerbang kalsium, oke. Nah, apa yang terjadi? Maka kalsium yang berada di luar sel S anut dan avenut akan banyak masuk ke dalam S anut dan avenut tersebut, oke. Kalsium tersebut akan banyak masuk, oke. Sehingga kalsium yang ada di sini dia akan tinggi banget. Kalsium yang tinggi dia akan memicu terjadinya apa? Terjadinya kontraksi. Sehingga apa? Sehingga terjadinya peningkatan dari nadi. Oke? Peningkatan dari nadi ataupun heart rate. Oke? Peningkatan dari nadi. Seperti yang kita ketahui bahwa peningkatan nadi akan meningkatkan cardiac output. Meningkatnya cardiac output akan meningkatkan tekanan darah. Oke. Itu yang terjadi pada S anut dan avenut. Oke, sekarang kita akan gambar bagaimana yang terjadi pada miokard ya. Yang terjadi pada miokard. Jadi teman-teman sekalian, dia juga selain pada avenut, S anut, dia juga akan masuk ke dalam miokard sini. Oke, dia akan masuk, dia akan merangsang di miokardium. Oke, apa yang terjadi di miokardium? Oke, saya akan gambar lagi. Untuk miokardium saya akan gambarnya warna inilah ya. Saya gambar hitam ya. Oke, saya akan gambar seperti ini. Ya. Nah, dia juga sama. Dia punya yang namanya reseptor. Oke. Reseptornya sama, namanya beta 1 adrenergic reseptor. Kemudian dia juga terangsang atas yang namanya neurotransmitter atau hormon, yaitu NE atau norepinefrin, sehingga terjadinya stimulasi dari G-stimulus. Kemudian dia akan mengeluarkan GDP, kemudian dia akan memasukkan yang namanya GTP, guanosin trifosfat. Kemudian dia akan mengaktifkan yang namanya adenylat siklase. Kemudian adenylat siklase dia akan merubah ATP menjadi siklik AMP. Kemudian siklik AMP itu dia akan selanjutnya adalah merubah ataupun menstimulasi dari protein kinase A. Dan protein kinase A, teman-teman sekalian, ya, dia juga akan membuka suatu gerbang channel, ya. Dia juga akan membuka suatu gerbang channel. Ya, tetap yang akan masuk adalah salah satunya adalah kalsium, ya.
dia akan masuk ke dalam miokard sini. Nah, di dalam miokard, kalsium tersebut bertugas adalah untuk apa? Di dalam miokard, kalsium itu bertugas untuk menyempitkan jembatan pemisah antara aktin dengan miosin, oke? Ataupun menyempitkan atau meningkatkan cross bridges ataupun CB kalau saya bilang, meningkatkan dari CB. CB itu adalah cross bridge. Cross bridges itu adalah jembatan yang memisahkan antara aktin dengan miosin. Nanti kita pelan-pelan kita akan bahas mengenai aktin dengan miosin, bagaimana dia terjadinya pelekatan antara kepala aktin dengan miosin sehingga terjadinya kontraksi otot ya. Itu hubungannya dengan ini. Jadi peningkatan kontraksi, saya bilang gini aja. Peningkatan kontraksi dengan aktin dengan miosin akan meningkatkan kontraksi dari jantung itu sendiri sehingga terjadi peningkatan dari kontraksi. Kalau peningkatan kontraksi maka akan terjadi peningkatan end diastolic volume ya, peningkatan end diastolic volume. Oke, peningkatan end diastolic volume akan meningkatkan stroke volume. Oke. Akan meningkatkan stroke volume, ya kan? Kan stroke volume itu dipengaruhi oleh 3 ya. Kemarin kan sudah saya bahas juga. Stroke volume itu dipengaruhi oleh 3. Pertama adalah prelude ya, prelude. Kemudian dia juga dipengaruhi oleh kontraktilitas ya, kemudian dipengaruhi oleh afterload. Oke. Nah, kontraktilitas di miokard itu jadi gini. Jadi saya jelasin bahwa dengan adanya peningkatan kalsium di dalam sel miokard, dia akan meningkatkan pelekatan antara aktin dengan miosin. Pelekatan antara aktin dengan miosin semakin erat, maka terjadi peningkatan dari kontraktilitas. Peningkatan kontraktilitas akan meningkatkan stroke volume. Peningkatan stroke volume akan meningkatkan cardiac output. Peningkatan cardiac output akan meningkatkan tekanan darah. Oke, sip. Itu adalah terkait sel miokard dan SA. Oke, sip. Hapus dulu. Harap bersabar ya. Oke, jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya kelenjar medula ya, kelenjar medula. Jadi kalau misalnya saya gambarkan seperti ini teman-teman sekalian, ini adalah medula adrenal ya, dia adalah medula adrenal. Di dalam sini itu ada namanya saya tulis dulu ya, ini adalah medula adrenal. Nah, ini ada sel kromafin ya, sel kromafin. Jadi ketika dia terangsang oleh preganglion chains yang ada di spinal cord ya, cervical cord, maka dia akan merangsang yang namanya medula adrenal yang ada sel kromafinnya. Dia akan mengeluarkan suatu hormon yang namanya epinefrin dan norepinefrin. Oke, jadi dia akan mengeluarkan hormon epi dan NE atau norepinefrin. Oke. Epi dan norepinefrin. Apa yang terjadi ketika epinefrin dan norepinefrin itu bekerja? Oke. Epinefrin dan norepinefrin dia juga akan bekerja pada suatu pembuluh. Jadi gini, saya akan gambar lagi di sini teman-teman sekalian. Ini saya akan gambar, ini adalah arteriol ya. Ini adalah arteriol. Oke. Ini adalah arteriol, kemudian ini adalah ven, ini adalah kapiler ya. Kemudian saya gambar kapilernya. Oke. Kemudian ini adalah venul ya, ini adalah venul. Nah, ini adalah arteriol, ini adalah kapiler, ini adalah venul. Oke. Jadi teman-teman sekalian, di sini itu ada namanya reseptor yang namanya tunica media. Oke. Tunica media ini akan terangsang ataupun akan binding dengan suatu hormon yang namanya norepinefrin. Jadi norepinefrin yang berasal dari sini, dia akan masuk ke dalam sini. Oke. Dia akan masuk ke dalam sini, dalam norepinefrin, dia akan binding dengan nah kalau ini namanya bukan reseptornya bukan beta 1 adrenergic tapi alpha 1 adrenergic reseptor ya. Alpha 1 adrenergic reseptor. Oke. Alpha 1 adrenergic reseptor.
Oke, jadi dia akan berikatan dengan apa satu adrenergic reseptor. Siapa yang berikatan? norepinefrin. Kemudian dia akan membuat pembuluh tersebut itu mengalami yang namanya vasokonstriksi. Oke, jadi pembuluh tersebut akan mengalami vasokonstriksi. Oke, ketika terjadi vasokonstriksi maka akan terjadi peningkatan dari apa? Ketika terjadi vasokonstriksi dia akan terjadi penurunan dari apa? Radius. Oke. Penurunan radius akan meningkatkan apa? Akan meningkatkan resistensi ya. Penurunan dari radius akan meningkatkan resistensi. Peningkatan resistensi akan meningkatkan tekanan. Oke. Saya ulangi teman-teman sekalian. Jadi dari saraf simpatis dari preganglion chain yang ada di cervical fold, kemudian dia akan merangsang yang namanya medula adrenal, di mana medula adrenal tersebut ada namanya sel kromafin. Sel kromafin tersebut ada namanya hormon epinefrin dan norepinefrin. Kemudian epinefrin dan norepinefrin, khususnya norepinefrin akan bekerja di sel tunica media reseptor. Dia akan berikat dengan alpha 1 adrenergic reseptor. Kemudian dia akan berikatan dan dia akan menyebabkan pembuluh tersebut vasokonstriksi. Ketika terjadi vasokonstriksi maka akan terjadi penurunan radius. Ketika terjadi penurunan radius maka akan terjadi peningkatan resistensi. Peningkatan resistensi akan terjadi peningkatan tekanan darah. Oke, sip. Itu yang terjadi di pembuluh darahnya itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam organ selanjutnya adalah ginjal. Ginjal ya. Ginjal. Oke. Ya, ini adalah, anggaplah ini adalah ginjal ya. Anggaplah ini ginjal. Oke. Apa yang terjadi pada ginjal, teman-teman sekalian? Ketika tekanan darah turun, oke, apa yang terjadi? Dia akan memberikan respon kepada, dia akan dibawa pembuluh darah kan, oleh pembuluh darah akan menuju ginjal kan. Rem ginjal dia akan merespon dengan oleh suatu sel namanya sel juxtaglomerular atau JG sel ya. JG sel atau juxtaglomerular sel. JG sel tersebut akan mengeluarkan hormon yang namanya apa? Renin ya. Yang akan mengeluarkan yang namanya renin. Oke. Dia akan mengeluarkan renin. Renin dia akan masuk melewati pembuluh darah dan dia akan masuk ke dalam mana? Dia akan masuk dalam organ yang paling besar, salah satu yang paling besar dalam tubuh kita itu ada apa namanya? Hati, ya, hati. Oke, gimana gambar hati ya? Gini kali ya, gitu ya. Oke, kemudian renin tersebut dia akan mengaktifkan, ya, bukan mengaktifkan sebetulnya karena, ya bisa dibilang mengaktifkan ya, mengaktifkan. Kemudian sebentar gini dulu sebenarnya, pembahasan gini dulu, teman-teman sekalian. Hati itu secara konsisten dia akan mengeluarkan suatu protein namanya angiotensinogen. Biar gak salah paham dulu. Angiotensinogen ke dalam pembuluh darah. Jadi teman-teman sekalian, renin tersebut akan mengaktifkan angiotensinogen yang dikeluarkan oleh hati tersebut menjadi angiotensin 1. Oke? Menjadi apa? Angiotensin 1. Oke, menjadi angiotensin 1. Sehingga apa yang terjadi? Angiotensin 1 akan masuk lagi melalui pembuluh darah tersebut ya, melalui pembuluh darah. Kemudian dia akan dioptimalkan kinerjanya di mana? Di sini teman-teman sekalian. Saya harus hapus salah satu ini yang saya hapus ya. Ini saya hapus ya. Ini organnya ya. Oke. Ini adalah paru-paru ya maksudnya ya. Jadi teman-teman sekalian, angiotensin 1 tadi, angiotensin warna merah ya, dia akan teraktivasi, dia akan masuk ke dalam jantung, kemudian di jantung dia akan merupakan ke dalam paru-paru, di paru-paru dia akan dirubah menjadi angiotensin 2 oleh yang namanya angiotensin converting enzyme AC. Ya, AC itu adalah angiotensin converting enzyme. Jadi AC itu nanti akan merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Oke. Angio 2. Angio 2 itu nanti akan meningkatkan kontraktilitas jantung dan vasokonstriksi dari pembuluh darah. Vasokonstriksi dari pembuluh darah meningkat, maka radius menurun. Radius menurun, resistensi meningkat. Resistensi meningkat, tekanan darah meningkat. Kontraksi meningkat, artinya nadi meningkat. Nadi meningkat, maka akan meningkatkan cardiac output. Cardiac output meningkat, maka akan dia meningkatkan tekanan darah. Oke. Sip. Nah,
Selanjutnya teman-teman sekalian, vasomotor juga bekerja di salah satunya adalah di pembuluh darah. Jadi vasomotor tersebut juga dia juga punya sel praganglion yang ada di spinal cord. Kemudian dia akan memberikan rangsangan kepada pembuluh darah ya. Dia akan memberikan rangsangan ke dalam pembuluh darah untuk terjadinya vasokonstriksi dari pembuluh darah. Oke. Baik, teman-teman sekalian, selain dari itu, maka ada lagi ya. Ada lagi mekanisme kompensasi yang lain. Jadi ketika teman-teman sekalian, ketika tekanan darah rendah, maka ginjal tersebut ataupun ginjal tersebut akan mengeluarkan suatu hormon renin yang mengubah angiotensin menjadi angiotensin 1 dirubah oleh AC menjadi angiotensin 2. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, di area ginjal yang paling atas atau bagian adrenal ya atau medula teman-teman sekalian ya, itu ada namanya korteks ya. Jadi di sini itu ada namanya korteks. Ya. Ataupun bisa dibilang juga adalah korteks dari glomerulus ya, glomerular korteks glomerular ya. Kemudian dia akan menghasilkan suatu hormon yang namanya aldosteron. Oke. Dia akan mengeluarkan hormon yang namanya aldosteron. Oke. Aldosteron dia akan keluar. Di mana dia kerja aldosteron? Aldosteron itu kerja di bagian tubulus distal. Dia akan bekerja di bagian tubulus distal. Kemudian selanjutnya dari otak itu sendiri teman-teman sekalian, taruhlah ini merupakan hipotalamus ya. Ini adalah hipotalamus, kemudian kita gambar inilah hipofisis, ini hipofisis anterior, ini media, ini adalah posterior, oke? Ini adalah hipotalamus dan ini adalah hipofisis. Jadi apa yang terjadi? Hipotalamus tersebut dia akan menyuruh hipofisis bagian anterior, dia akan mengeluarkan suatu hormon yang namanya bagian posterior dia akan mengeluarkan suatu hormon yang namanya ADH, antidiuretik hormon. Jadi posterior itu mengeluarkan suatu hormon yang namanya ADH atau antidiuretik hormon, dan dia akan bekerja di mana? Dia akan bekerja di nefron. Di ginjal, di ginjal itu ada nefron. Nefron itu nanti di bagian yang namanya tubulus ductus collectivus. Dia akan bekerja di ductus collectivus ya. Dia akan bekerja di ductus collectivus. Oke. Ya, jadi si hipotalamus dia akan mengeluarkan perintah kepada hipofisis bagian posterior, bagian belakang, untuk mengeluarkan suatu hormon yang namanya antidiuretik hormon. Nanti antidiuretik hormon tersebut akan menyuruh nefron bagian ductus collectivus untuk menyaring lebih banyak air. 93% disaring di situ, sehingga air tersebut ya. Jadi gini, saya akan gambar lagi kalau teman-teman penasaran bagaimana caranya nefron itu menarik cairan. Ini adalah misalkan ya. Ini adalah nefron. Oke, ini taruhlah inilah ductus collectivus ya teman-teman sekalian. Ini adalah ductus collectivus dan saya akan di sini akan menggambar suatu prosesnya. Oke. Ketika terjadi pengeluaran hormon ADH ya di sini, teman-teman sekalian yang perlu diingat bahwa di dalam nefron, khususnya di ductus collectivus, dia punya reseptor yang namanya V2 reseptor, oke? Namanya V2 reseptor. Nah, namanya V2 reseptor. Jadi ADH akan berikatan dengan V2 reseptor. ADH akan berikatan dengan V2 reseptor, sehingga dia akan menstimulasi G-stimulus biasa kayak tadi ya, CAMP pathway. Kemudian dia akan mengeluarkan GDP, kemudian dia akan memasukkan GTP, kemudian dia akan mengaktifasi ATP, dia akan mengaktifasi namanya adenal siklase, kemudian AC ya. Adenal siklase itu akan merubah ATP menjadi siklik AMP. Oke, siklik AMP tersebut akan merubah menjadi protein kinase A. Protein kinase A itu akan mengaktifkan suatu vesikel khusus namanya aquaporin. Oke, ini bedanya. Aquaporin 2. Aquaporin 2 tersebut akan membentuk suatu celah-celah, kira-kira ada 3 celah yang ada di ductus collectivus, sehingga akan menarik lebih banyak H2O yang lewat. H2O yang lewat itu akan ditarik-tarik lagi sama dia, sehingga ketika ditarik lagi sama dia akan kembalikan ke dalam pembuluh darah. Sehingga apa? Ketika terjadi peningkatan maka akan terjadi peningkatan cairan di dalam pembuluh darah. Peningkatan cairan dalam pembuluh darah maka akan meningkatkan apa?
meningkatkan dari end diastolic volume. Ketika meningkatkan end diastolic volume, maka akan meningkatkan dari stroke volume. Ketika meningkatkan stroke volume, dia akan meningkatkan dari cardiac output. Ketika terjadi peningkatan cardiac output, dia akan terjadi peningkatan tekanan darah. Oke. Aldosteron terjadinya di tubulus distal, kemudian dia juga sama prosesnya. Cuman reseptornya dia ada intraselular reseptor, jadi reseptornya nggak di luar, tapi reseptornya di dalam. Dan untuk aldosteron dia lebih banyak menarik natrium, ya, menarik natrium. Jadi si tubulus proximal juga bekerja tidak hanya aldosteron, tapi juga antidiuretik hormon juga kerja di situ untuk menarik cairan juga air, H2O juga. Oke. Seperti itu teman-teman sekalian, mekanisme kompensasi dari tubuh terjadinya hipotensi ataupun tekanan darah kurang dari 100 mm air aksa. Teman-teman sekalian, semoga ilmu ini bermanfaat. Videonya juga cukup panjang. Teman-teman ya bisa ambil yang kira-kira bermanfaatnya saja. Kalau misalkan ada yang banyak yang keliru, mohon dimaklumi karena saya fakir terhadap ilmu-ilmu yang, karena ilmu-ilmu seperti ini teman-teman sangat luas sekali dan sangat terus update dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalkan ada yang terbaru, teman-teman bisa sharing ke saya ataupun bisa komentar atau bisa japri langsung ke saya. Sekian dari saya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kalau kira-kira ini adalah dapat memberikan manfaat kepada yang lain, silahkan share video ini dan like kalau teman-teman suka. Kalau teman-teman gak suka, silahkan komentar dan dislike, gak apa-apa. Oke? Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jika dirasa bermanfaat video ini, like, kemudian share sebanyak-banyaknya kepada teman-temannya dan subscribe. Terima kasih.